Selamat hari Minggu adik-adik semua. Kalisa mendapatkan kesempatan untuk sharing lagi firman Tuhan untuk pada hari ini. Sebelum kita memulai firman Tuhan, Kalisa mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Terima kasih Bapa, puji syukur sembahnya bagimu ya Bapa. Kami boleh berkumpul kembali di ibadah sekolah minggu, di ibadah kelas faith Tuhan, ibadah para remaja, sehingga kami boleh mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi benih yang subur bagi kami Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, kita mulai firman Tuhan kita minggu hari ini, yaitu tentang doa. Jadi di bulan Oktober ini Kalisa khusus kita membahas tentang doa. Ya, jadi di dalam bulan Oktober ini semua tema tentang doa. Nah, minggu ini Kalisa mau sharing tentang yuk kita awali hari kita dengan doa. Mungkin adik-adik semua, adik-adik kelas pra remaja pernah mendengarkan bahwa ada yang berkata bahwa doa itu adalah napas orang beriman. Napas, kita ngomong tentang napas ya, bahwa manusia yang hidup itu pasti bernafas. Jadi segala yang bernafas itu berarti dia masih hidup gitu ya, masih diberi kehidupan sama Tuhan. Nah, di sini konteks kata-kata orang beriman, orang percaya sama Tuhan itu nafasnya adalah doa. Jadi orang dikatakan hidup kalau dia masih ada nafas. Nah, itulah. Jadi orang percaya kalau dia tidak berdoa ibarat kata bahwa dia hidup tapi dia mati gitu. Secara fisik dia hidup, tetapi secara rohani dia adalah mati. Karena dia tidak ada nafas. Nafas itu adalah nafas sama dengan doa. Jadi ketika dia tidak berdoa, berarti dia tidak nafas. Dia tidak mempunyai kehidupan. Walaupun dia mungkin rutin pergi ke gereja, mungkin dia rutin pelayanan, tetapi dia tidak punya doa. Apa sih itu doa? Doa adalah hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Jadi kalian mungkin pernah mendengar ya bahwa salib itu ada yang lurus, ada yang horizontal dan vertikal, gitu ya. Ada yang horizontal dan vertikal. Nah, salib itu menandakan bahwa yang vertikal, yang tegak lurus itu menandakan bahwa hubungan manusia dengan Tuhan. Sedangkan salib yang mendatar itu mendatar, hubungannya tidak ada tinggi dan rendah. Ya, beda dengan yang lurus. Kalau yang lurus itu dia ada rendah, ada tinggi. Ibarat kata di bawah rendahnya itu adalah kita manusia, tingginya itu adalah Allah atau Tuhan gitu ya. Nah, sedangkan salib yang mendatar itu menandakan bahwa sesama manusia itu sama derajatnya. Nah, hubungan manusia dengan manusia itu juga diperlukan. Tetapi Kalisa saat ini kita mau bahas tentang hubungan yang lurus, yang vertikal, tegak lurus. Nah, ketika kita mau mempunyai hubungan dengan Tuhan gitu ya, dalam arti vertikal ini gitu ya, bahwa manusia dia itu membutuhkan Tuhan, manusia itu membutuhkan Allah gitu ya. Manusia itu nggak bisa hidup sendiri, manusia itu nggak punya kemampuan untuk hidup sendiri. Bayangin nggak, nafas aja masih dikasih sama Tuhan gitu, bagaimana dia bisa hidup tanpa, bilangnya saya bisa hidup tanpa Tuhan, nggak mungkin gitu ya. Nah, doa adalah hubungan kita dengan Allah. Doa itu adalah jembatannya. Nah, ketika kita tidak berdoa, bagaimana kita membangun jembatan kita untuk bersama dengan Tuhan gitu ya. Kita punya hubungan yang khusus dengan Tuhan, sedangkan jembatan itu kita nggak buat. Nah, doa itu nggak instan, nggak bisa instan. Bukan kita kayak bikin Indomie langsung jadi kita bisa makan, enggak. Tapi doa itu nggak instan. Doa itu adalah suatu proses, one by one, day by day gitu ya. Jadi nggak bisa instan. Nah, doa ini apa sih yang diperlukan untuk kita bisa doa gitu ya? Banyak hal yang membuat kita
bisa membangun kita, hubungan jembatan kita kepada Tuhan, yaitu doa. Itu kita bisa butuh orang lain. Terkadang Kalisa akui gitu ya, waktu mungkin Kalisa seumuran kalian, Kalisa juga tidak rutin untuk berdoa gitu ya, tidak punya inisiatif untuk berdoa sendiri gitu ya. Nah, kita membutuhkan orang lain untuk membantu kita untuk berdoa. Ya, mungkin orang tua kita, mungkin orang tua kita yang udah Kristen ya mendorong kita untuk bisa berdoa. Mungkin kakak-kakak sekolah minggu, kakak-kakak yang mengajar di pra-remaja yang mendukung kita, yang mendorong kita untuk kita punya semangat untuk doa gitu ya. Nah, doa ya, apa sih yang kita perlukan untuk doa gitu ya? Namanya hubungan gitu ya, jembatan hubungan kita kepada Tuhan. Di dalam doa itu apa yang kita harus katakan? Doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Ya, bukan berarti doa itu harus dirangkai dengan kata-kata yang bagus gitu ya. Enggak. Kalau Kalisa pribadi ya, doa Kalisa itu doa yang enggak formal gitu. Jadi Kalisa berpikiran bahwa saya bicara dengan Tuhan gitu. Saya berbicara dengan Bapak saya. Jadi kalau menurut Kalisa enggak, kalau Kalisa sendiri Kalisa juga nggak bisa yang formal gitu ya. Jadi anggapan ketika kita berdoa, kita berbicara dengan penguasa kita gitu, pencipta kita, ya kita ungkapkan seluruh isi hati kita gitu ya. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang menjadi perasaan kita ungkapkan kepada Tuhan gitu. Sebenarnya kalau dikatakan Tuhan itu adalah Maha Tahu. Sebenarnya tanpa kita kasih tahu pun apa yang kita inginkan, Tuhan tuh udah tahu gitu ya. Tapi kita butuh doa. Kenapa? Karena Tuhan butuh pengakuan bahwa kita itu percaya sama Dia. Tuhan tuh butuh bukti bahwa kita tuh setia sama Dia. Kita tuh percaya sama Dia, ngikutin Dia gitu. Sebenarnya kalau tanpa kita bicara pun apa yang kita inginkan, Tuhan tuh udah tahu. Tuhan tuh maha tahu gitu. Apa yang diperlukan dalam doa? Yang pertama, doa itu butuh iman. Doa itu butuh satu keyakinan apa yang kita doakan. Bayangin aja kalau misalnya kalian melakukan sesuatu gitu ya, apa yang kalian harapkan, tetapi kalian sendiri apa yang kalian harapkan tuh kalian nggak percaya gitu, ragu-ragu. Bagaimana doa itu bisa dijawab? Ketika kita ragu-ragu, ada satu keraguan dalam hati kita, doa itu nggak akan terwujud. Itu poin yang pertama. Berarti kita harus percaya. Poin yang kedua yaitu apa yang diperlukan di dalam doa. Banyak orang beda-beda cara berdoa. Kalau Kalisa lebih suka berdoa secara pribadi. Ya, bukan berarti Kalisa bilang berdoa dengan kelompok orang banyak itu tidak baik, bukan. Tetapi hubungan dengan kita dengan Allah itu adalah private, jadi sendiri-sendiri gitu ya. Jadi alangkah baiknya kita memulai doa itu dengan doa pribadi kita ya. Jadi hubungan kita dengan Tuhan, dengan pencipta kita lebih dekat. Kita bangun relasi kita dengan Tuhan, dengan pribadi kita dulu sendiri gitu ya. Ketika kita pribadi kita sendiri sudah rutin untuk berdoa, baru mungkin kita bersama dengan kelompok. Karena dikatakan dalam Alkitab ya, 2-3 orang Tuhan ada. Maksudnya 2-3 orang itu maksudnya berdoa gitu ya. Sepakat untuk berdoa gitu. Untuk mengucapkan keinginan, untuk permohonan, Tuhan tuh ada. Nah, kalau Kalisa pribadi, Kalisa lebih menyukai bahwa doa itu adalah private. Jadi maksudnya kita doa dengan persekutuan dengan Tuhan tuh sendiri gitu ya. Dimulai dengan sendiri dulu. Gak usah dengan banyak orang dulu, tapi kita sendiri. Kita bangun dulu. Bangun relasi kita dengan Tuhan dulu, baru kita dengan kelompok kita gitu ya. Terus yang ketiga, bahwa doa kita itu adalah iman kita gitu ya. Jadi ketika kita doakan, jangan ragu-ragu. Kita percaya bahwa Tuhan pasti, walaupun mungkin belum waktunya, Tuhan belum kasih, mungkin belum waktunya Tuhan kabulkan doa kita, tetapi kita tetap percaya, perkatakan
Ya, kalau yang poin pertama bahwa kita percaya itu dalam hati kita sendiri. Kalau yang ketiga ini dikatakan bahwa maksudnya Kalisa adalah perkatakan doa itu. Bukan hanya di dalam hati kita, tapi kita perkatakan bahwa pasti bisa gitu ya. Contoh misalnya Kalisa ingin sedikit lebih ke kesaksian tentang kehidupan Kalisa gitu ya. Mungkin kehidupan Kalisa beda dengan kalian yang mungkin adik-adik dalam keluarga yang udah Kristen gitu ya. Jadi untuk berdoa pun tidak ada banyak hambatan gitu ya. Beda dengan Kalisa, ketika Kalisa masih seumuran kalian gitu ya. Kalisa tuh mengalami banyak hal gitu ya. Salah satunya yaitu ketika mama dan papa dulu memang Katolik gitu ya, tetapi akhirnya mama itu jadi akhirnya tidak percaya gitu ya, kembali ke Konghucu gitu ya, ke Buddha gitu. Jadi mama itu sempat melarang Kalisa untuk berdoa gitu. Jadi Kalisa itu bergumul banget bagaimana Kalisa ingin membangun kerohanian Kalisa, hubungan Kalisa dengan Tuhan, tetapi terhambat oleh orang tua gitu ya. Nah, di situ banyak pergumulan. Nah, ketika Kalisa sering membaca buku renungan gitu ya. Dikatakan bahwa di dalam Markus, sebentar ya, Kalisa buka dulu Alkitabnya. Dikatakan di Markus 1 ayat 35. Ya, kita sama-sama buka. Dikatakan bahwa Yesus mengajar di kota lain. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, dia bangun dan pergi keluar. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, waktu itu Kalisa sempat baca renungan. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus aja punya hubungan relasi dengan Bapanya di surga sangat kuat gitu ya. Ketika dia bilang, dikatakan bahwa Tuhan aja pagi-pagi benar waktu masih gelap, dia itu sudah bangun dan pergi keluar. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Nah, di situ Kalisa tergerak gitu ya. Kalisa sulit banget untuk berdoa ketika mama atau adik-adik Kalisa gitu, adik dan kakak Kalisa masih belum tidur gitu ya. Kalisa kesulitan banget karena takut mereka tuh melarang Kalisa untuk berdoa gitu ya. Nah, Kalisa ketika membaca Alkitab ini, Kalisa jadi terpikir, bener juga ya. Coba Kalisa mulai rutin berdoa ketika subuh. Sulit, bukannya gampang, sulit. Ketika pagi hari itu jam 4 pagi bangun untuk berdoa, itu sulit banget. Mata itu masih nempel, kayak masih nempel beleknya gitu kan. Nah, tetapi Kalisa membaca Alkitab ini, Tuhan aja bisa bangun pagi untuk rutin untuk berdoa. Nah, di situ Kalisa punya satu ketekatan bahwa Kalisa itu mau memulai hari Kalisa gitu ya dengan doa di pagi hari, bahkan di pagi-pagi buta, yaitu pagi-pagi subuh gitu ya. Walaupun awalnya sangat sulit, tetapi ketika kita tetap setia untuk melakukan doa itu gitu ya, lambat laun Kalisa itu terbiasa dulunya gitu ya, waktu Kalisa masih kerja gitu ya, belum menikah. Nah, setiap pagi, setiap subuh itu otomatis Kalisa tuh kayak punya alarm sendiri gitu ya. Jadi bangun pagi hari di subuh hari gitu ya, Kalisa langsung melek dan Kalisa tuh langsung berdoa gitu. Bahkan mungkin ketika doa tidur lagi gitu ya, sebelum kerja tidur lagi sebentar baru mempersiapkan diri untuk kerja gitu ya. Tetapi Kalisa merasa bahwa setiap hari yang Kalisa sudah mungkin awal itu sangat susah, startnya susah, tetapi kesininya akhirnya mulus gitu ya. Dan kehidupan Kalisa pun Tuhan beri kemulusan. Mungkin dalam kantor, dalam kehidupan apapun yang Kalisa alami saat itu, everything smooth gitu. Jadi Tuhan tuh kayak mempermudah semuanya gitu. Dengan doa itu Kalisa juga merasa bahwa Kalisa memulai hari yang baru itu penuh dengan semangat, penuh dengan keyakinan, penuh dengan iman gitu. Jadi mau nanti
apapun yang terjadi, mungkin hari itu bakalan diomelin sama bos atau bagaimana gitu ya, tetapi Kalisa punya satu kayak damai sukacita ya, melewati satu hari itu kayaknya seneng aja gitu, walaupun walaupun mungkin ada sempet dimarahin atau bagaimana gitu ya, walaupun pekerjaan begitu banyak di kantor gitu ya, tetapi Kalisa merasa ada satu damai di dalam hati. Nah, itu Kalisa mengalami banyak hal ketika Kalisa mulai rutin berdoa gitu ya. Kalisa pernah waktu itu pergi kerja naik mikrolet gitu, Kopaja gitu ya. Nah, begitu banyak orang yang sering banget ingin malakin Kalisa atau mungkin ingin menjambret uangnya Kalisa gitu ya. Tetapi Tuhan tuh seperti membentengi Kalisa gitu. Jadi setiap kali ada orang-orang yang jahat, ada orang-orang yang memang berniat jahat gitu ya kepada Kalisa, seperti Tuhan tuh kasih tameng gitu loh. Tuhan tuh kasih perlindungan gitu. Bukan hanya damai sejahtera yang ada di dalam hati gitu ya, tetapi Tuhan tuh memberikan perlindungan yang luar biasa. Mungkin nanti di minggu-minggu berikutnya akan banyak tentang kisah tentang doa-doa gitu ya. Nah, mungkin di awal bulan ini Kalisa cuma hanya membahas tentang awali kehidupan kalian, awali hari kalian dengan doa. Karena doa itu begitu luar biasa. Doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Doa itu adalah jembatan kita kepada Tuhan, kepada pencipta kita. Doa itu adalah nafas orang percaya, nafas orang Kristiani. Tanpa doa, kekristenan kita adalah sia-sia. Kekristenan kita itu nggak ada artinya tanpa doa. Ya, doa itu adalah nafas. Nah, Kalisa mau mengajak adik-adik semua, khususnya pra remaja yang sudah beranjak dewasa. Kalisa bukan menakuti kalian, ya. Kehidupan kalian ke depannya akan lebih sulit. Kehidupan kalian akan lebih banyak tantangan. Mungkin nanti kalian bekerja, mungkin nanti kalian memiliki pasangan hidup, untuk mungkin juga pendidikan selanjutnya kalian gitu ya, masa depan kalian gitu ya. Hari-hari depan dikatakan dalam Alkitab juga dikatakan hari-hari ke depan akan semakin sulit. Kalisa bukan menakuti, tapi di Alkitab dikatakan apa yang kita perlukan? Kita perlu doa. Kita perlu doa. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tetapi kita butuh satu, yaitu doa. Kita butuh satu kekuatan sehingga kita berani, kita yakin untuk bisa memulai masa depan kita. Mungkin saat ini kalian sedang bimbang, kalian sedang dihadapkan dengan banyak masalah, mungkin kalian masalah keluarga, masalah pendidikan, masalah apapun mungkin kalian bergumul dengan masa depan kalian, bawa dalam doa. Kalisa juga tidak tahu, Kalisa orang cenayang, bahkan cenayang sekalipun tidak akan bisa meramal masa depan kalian. Tetapi hanya satu yang dapat membuat kita diberikan kekuatan, diberikan kepercayaan, diberikan iman, diberikan harapan bahwa masa depan kita akan baik, yaitu doa. Doa dengan iman, doa perkataan yang baik, doakan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Doakan keluarga kalian, doakan kakak-kakak sekolah minggu, doakan guru-guru kalian, doakan teman-teman kalian, doakan lingkungan kalian, bahkan doakan negara kalian. Kekuatan doa begitu besar, seperti lagu tadi ya. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Doa orang benar, doa yang dikatakan dengan benar, doa yang yang konotasinya positif, yang baik, yang mendoakan kebaikan untuk orang lain, kebaikan untuk diri sendiri, kebaikan untuk negara, kebaikan untuk dunia.
ya, pasti diberikan Tuhan jalan. Pasti Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melangkah masuk ke dalam masa depan kita yang penuh harapan. Doakan. Mungkin doa kita yang selalu kita rutin perkatakan mungkin belum terjadi, jangan putus asa. Perkatakan. Kali saya juga banyak pergumulan, tapi kali saya katakan, kali saya yakin pasti ada jalan. Bersama Tuhan pasti ada jalan. Walaupun mungkin kali saya tidak menutupi kemungkinan bahwa kali sebagai manusia, kali saya kadang suka bimbang, suka ragu, suka khawatir gitu ya. Tapi ketika khawatir, coba untuk berdoa kembali. Coba ingat kembali dengan hubungan kita dengan Tuhan. Oke. Nah, sekian untuk firman Tuhan untuk hari ini. Ingat kata-kata Kalisa, jangan kendor doa kalian. Ya, doa adalah nafas kita. Orang percaya kalau tidak berdoa itu sama saja zero, ya. Jadi kekuatan kita adalah doa. Walaupun doa kita belum dijawab oleh Tuhan, do it. Lakukan. Lakukan, tetap setia. Ya, tetap setia. Ya, Tuhan nggak mungkin tidur. Tuhan nggak mungkin. Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tuli. Dia pasti mendengar doa kita. Oke, sekian pada firman Tuhan hari ini. Kalisa mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk sebagian firman-Mu Tuhan yang Engkau sampaikan melalui Kalisa Tuhan. Ya Bapa, kami mohon Tuhan, biarlah kami anak-anak muda-Mu Tuhan kembali bersemangat untuk berdoa Tuhan. Walaupun mungkin doa kami belum dijawab, tapi kami mohon kepadamu ya Bapa, berikan kami kesetiaan, berikan kami tetap keyakinan iman kami Tuhan, bahwa apapun yang didoakan kami Tuhan, dengan iman Tuhan pasti terwujud Tuhan, pasti dikabulkan oleh Engkau ya Bapa. Tuhan, biarlah kami tetap memiliki relasi, memiliki hubungan terus bersamamu Tuhan, sehingga kehidupan kekristenan kami bukan begitu-begitu saja Tuhan, tetapi kehidupan kekristenan kami memberikan buah Tuhan, memberikan buah yang lebat, sehingga buah itu boleh dirasakan oleh banyak orang Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi berkat untuk banyak orang Tuhan, sehingga kami boleh berguna untuk mereka semua Tuhan, untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami, untuk guru-guru kami Tuhan, bahkan untuk bangsa dan negara, bahkan untuk dunia ini ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan untuk mewartakan kerajaan Allah Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.